Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dan bertemu kembali di acara Klinik Hati Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dan sebelum itu, saya akan menanyakan para sahabat sekalian. Saya yakin pastinya para sahabat sekalian diberi kesehatan, kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah sosok pilihan bangsa, pilihan Kabupaten Cilacap ya, karena beliau sosok kiai yang memang kehebatannya beliau adalah hafidz Al-Quran, hafal 30 juz ya, Masya Allah. Itu pastinya orang-orang pilihan. Ketika memang dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa hafidz Al-Quran. Karena kalau memang tidak terpilih, mungkin kita mati-matian dalam melakukan hafalan atau mungkin bacaan-bacaan Al-Quran yang tiap hari rutinitas, belum tentu kita bisa hafidz. Tapi ini luar biasa. Beliau sosok yang memang perlu kita contoh, suri toladan bagi kita semuanya. Karena beliau adalah salah satu putra Cilacap ya, terutama nih kepiawaian dia dalam membaca Al-Quran, mahrojnya, tahsinnya, tahlilnya dan sebagainya itu udah nggak bisa dipungkiri lagi. Saya yakin kalian sangat-sangat penasaran. Nah, disinilah kita akan bedah semuanya kehebatan beliau. Apa benar nih? Benar-benar beliau itu adalah sosok yang luar biasa atau jangan-jangan tidak luar biasa. Tapi saya yakin tamu-tamu podcastnya Klinik Hati tidak ada yang melenceng, insya Allah ya. Klinik Hati itu pasti udah memilih orang-orang yang hebat. Ini salah satunya beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat nggih Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di sini mungkin sedikit bicara tentang ngobrol-ngobrol nih Pak Kiai tentang kisah-kisahnya Pak Kiai nih. Mohon maaf saya kalau sampai mengorek-ngorek ya Pak Kiai sampai ke detail, sampai mungkin sampai ke dalam-dalaman sarungnya nih. Sampai ke dalam-dalaman sarungnya nih ya. Mohon maaf ini sebelumnya Pak Kiai ya. Nah, Pak Kiai sendiri sebenarnya asli kelahiran Cilacap apa Cilacap palsu nih? Alhamdulillah saya asli Bumi Ayu. Nah lo kan asli Bumi Ayu berarti palsu nih ya, aspal ya. Asli tapi palsu nih. Masya Allah, asli kelahiran Bumi Ayu. Monggo Kiai. Ya, saya asli Bumi Ayu. Saya masuk ke Cilacap dulu habis SD. Habis SD saya suruh ngantar kakak lah. Oh, berarti ini pertanyaan saya pernah sekolah nih Bang Kiai? Ya saya SD dulu SD di SMP. Oh SD SMP. SMP tapi di pondok terus saya nggak melanjutkan lagi. Gitu. Iya. Ya. Monggo terus selanjutnya gimana ya Pak Kiai? Terus saya suruh ngantar, akhirnya udah boleh pulang. Ngapain pulang? Sama kan kakak Lilik udah di pondok semua. Kalau masuk ke pondok ya udah nggak boleh pulang. Akhirnya saya di pondok, terus nggak betah saya jalan-jalan. Kalau sore itu lihat sepur, soalnya di Bumi itu pegunungan nggak ada sepur kan. Akhirnya lihat sepur, terus ke sawah. Akhirnya saya baru ke pondok itu belum bisa baca Al-Quran malah. Oh gitu ya. Ini sekedar apa namanya, mohon maaf. Sepur itu di bawahnya ini ada tulisannya kereta api. Jadi di Jawa itu namanya sepur ya. Mungkin dimanapun Anda berada yang nggak ngerti sepur giopo gitu kan. Sepur itu kereta api. Jadi ini monggo pakai ini. Bahasanya cara Jawanya gado-gado. Oh gitu. Itulah yang menarik dari Kiai ya. Bahasa gado-gado jadi ketoprak ya. Iya monggo Pak Kiai. Ya terus saya ngaji ke kakak saya. Ngaji ke kakak saya. Baru cara Jawa itu deja kan, alif bata,
Lah belum sampai baru berapa ayat saya nggak bisa itu selentik ininya Pak ini mulutnya. Akhirnya habis diselentik besoknya saya alhamdulillah berkat guru berkat teman-teman saya langsung bisa baca Al-Quran. Masya Allah, itu luar biasa ya berkahnya. Ya, alhamdulillah. Berarti harus diselentik dulu nih ya. Iya, soalnya apa? Harus yakin itu loh. Kan? Betul. Nah, terus habis itu saya ngaji juz amma dulu itu. Ya turutan dulu. Ngaji Al-Fatihah itu enggak sekali jadi. Ada 1 bulan, 2 bulan. Kalau belum jadi nggak boleh dilanjutkan lagi. Oh, gitu. Jadi 1 bulan itu baru Al-Fatihah dulu. Yeah. Akhirnya saat Al-Fatihah selesai baru naik. Ke pohon kelapa itu bagi. Naiknya ke pohon kelapa. naik dari Al-Fatihah naik ke pohon kelapa. Sampai naiknya sampai amayat ta'salun. Nah, itu kan. Iya. Sama itu ya. Enggak sampai 1 tahun lah. Alhamdulillah selesai. Harus lanjut lagi ke Al-Quran. Al-Quran binadzor lagi. Belum biloib. Akhirnya binadzor 1 tahun itu alhamdulillah. Nah ini binadzor itu apa nih? Mungkin tanya binadzor. Nah itu apa binadzor itu? Kalau binadzor itu kan membaca Al-Quran, bawa Al-Quran lah ya. Dan nanti gurunya yang nyamak. Oh simakan. Iya. Nanti kalau biloib lah nggak bawa Al-Quran. Nah, itu mungkin ini salah satu perbendaharaan kata. Ini bukan bahasa Jawa, ini binadzor ya. Sama binagoib itu bukan. Kalau biloib kan sama orang meninggal kan biloib. Nah ini kan nggak bawa Al-Quran, hanya biloib. Nah itu. Gitu. Masya Allah. Memang ini yang harus kita pelajarin. Ini bahasa Indonesia ternyata luar biasa. Dari bahasa manapun ya, termasuk Bumi Ayu, Cilacap bagian ujung dan sebagainya, itu beda-beda sekali ya para sahabat dimanapun Anda berada. Ya kita nanti kalau memang nggak mengerti tanyakan aja ini, kesempatan ini untuk bertanya nih kepada para kiai ini. Ya baik, terus selanjutnya gimana ini kiai, dari semenjak itu hafalannya itu untuk sampai dari mulai mungkin juz 30 atau juz pertama dulu atau gimana itu? Kalau saya mulai juz pertama dulu. Itu dulu kalau dulu saya persana di Al-Ihya Kesugihan. Ya Al-Ihya Ulumuddin. Lah dulu itu belum ada tempat buat hafal Al-Quran, belum ada tempatnya. Saya cari tempat yang kosong, kadang di menara, kadang saya sampai naik menara itu. Naik menara, sambil lutut itu ya. Biasanya bawa padut. Padut itu. Dulu itu menaranya belum ada tangga. Itu pakai itu jarit apa namanya itu? Gombal itu, sarung disambung-sambung. Tiket nyampe ke atas. Tiket dan baru bisa naik. Tuh, Masya Allah ya, perjuangannya seorang kiai itu ternyata luar biasa. Mau naik menara hafalan aja itu pakai jari digantung sampai ke atas. Pakai sarung itu. Iya, sarung ya. Lah kadang terus sarungnya tetangga juga iket. Pokoknya sarungnya enggak dipakai itu lah. Santri ya. Iya, santri. Iya. Terus selanjutnya gimana? Di pondok itu kan saya ikut kiai. Jadi jadi khodamnya itu ya cara orang Jawanya pembantu lah. Gitu. Saya setiap hari itu di sawah. Karena setiap hari ke sawah, ngapalnya habis asar itu saya baru ngapalna. Tapi kalau ketika saya ngapalna, saya di apa itu panggil sama kiai, saya tetap datang. Oh gitu ya. Alhamdulillah begitu, pokoknya kalau ada kiai manggil saya tetap datang. Ya, biarpun itu saya sedang menghafalkan, saya tetap datang. Akhirnya berberkah kiai, saya 15 menit alhamdulillah baru satu itu raih kita itu. Satu lembar, satu halaman itu. Iya. Akhirnya saya ada di 5 tahun lah menghafalkan itu. 5 tahun, tapi saya nyambi ya ke sawah, disuruh
juga toko. Sing penting cara wong Jawane sendika dawuh. Iku cara Jawane. Iya. Pokoknya apa ngikutin aja kata kiai suruh ngapain ngikutin aja. Ngikutin aja. Untung enggak suruh nyemplung sumur. Kalau nyusul enggak apa-apa kan. Sumurnya sumur dragon. Iya Kiai. Iya. Masya Allah ini nun sewu sambil ngobrol sambil ketawa ketiwi nih. Nah terus selanjutnya nih dari beberapa tahun mungkin menghafal sambil macul sambil mungkin apa kegiatan di sawah itu kegiatan di sawah nyangkul atau apa itu nih? Biasanya apa mainan game di sawah? Dulu nggak ada game, adanya pacul sama itu nama. Iya skop ya. Skop. Itu di sawah itu. Belum ada HP. Belum ada. Multimedia itu belum ada HP. Dulu kalau ke sawah itu satu sepeda itu 4 orang. Dulu itu kan. Pakai sepeda yang wangkring itu loh. Iya. Jadi yang di depan 2, yang di belakang itu 3. Masya Allah. Untung nggak ada tilangan itu. Alhamdulillah nggak ada. Itu bawa sarung. Oh sarung. Iya sarung. Yang di tengah itu nggak bawa sarung. Yang untung nggak kecantol ya. Nggak itu. Nah, itu keunikan santri begitu. Luar biasanya santri ya. Nggak kecantol lah ya. Nah itu luar biasa. Inilah beliau menjadi sosok orang yang luar biasa. Ternyata prosesnya tidak segampang yang kita pikirkan. Langsung jebret hafal Al-Quran, jebret mungkin jadi kiai. Oh prosesnya luar biasa. Ternyata jadi tukang cangkul, sambil nyangkul dipanggil kiainya suruh menghadap langsung menghadap ya. Itu prosesnya luar biasa. Sampai untuk bisa menghafal atau membaca aja diselentik dulu lambene sampai doer. Masya Allah luar biasa ya. Memang harus kayak gitu kali ya. Kalau kita menjadi penghafal Al-Quran ya diselentik lambene sampai doer gitu. Masya Allah. Baik. Nih Pak Kiai, Pak Kiai sendiri sekarang aktivitas selain mungkin kesana kemari simaan hafalan Al-Quran mungkin dipanggil di mana-mana Kabupaten Cilacap ya. Dan alhamdulillah memang saat ini memang beliau itu udah sosok udah luar biasa ya. Tidak dipungkiri prosesnya memang kalau kita mendengarkan ini kan baru tahu nih mendengarkan sampai bibirnya disentil ya kan sampai ibaratnya main ke sawah nyangkul dan sebagainya ya itu mungkin kemungkinan dulu manggilnya juga nggak harus pakai handphone dia ya pakai kaleng yang ditarik benang kiai gitu ya. Sampai seperti itu ya. Dulu zaman dulu paling manggil pakai telepati ya. Pakai bel itu. Itu udah kayak seperti anak sekolah lah. Iya. Masya Allah. Iya Pak Kiai. Terus untuk kegiatan sehari-hari nih Pak Kiai yang tadi saya sudah sebutin, kita mungkin dipanggil kemana untuk simaan atau mungkin apa sih kegiatan yang sehari-harinya Pak Kiai? Ya alhamdulillah berkat guru, berkat konco saya setiap hari itu sore itu pulang dinia. Itu kalau di pondok. Kalau di rumah saya alhamdulillah saya punya majelis. Itu majelis kayaknya di mana-mana nggak ada majelis ngopi. Tapi yang ada itu malah di rumah saya itu ada majelis gitu ngopi. Ngopi ya. Ngopi itu singkatannya apa itu? Itu ngolah pikir. Masya Allah. Ngopi ya. Majelisnya beliau adalah ngolah pikir. Jadi mungkin pikirannya sing ora sing saru-saru sing apa dan sebagainya diolah di tempatnya gitu ya. Jadi yang sudah rada melenceng error mungkin para sahabat yang pada error nih pada ngopi di tempatnya beliau ya. Adem, ayem, tentrem kayak gitu. Memang adem tempatnya. Nyaman sekali karena saya juga pernah leyeh-leyeh ngopi di sana dan luar biasa memang adem untuk kita berzikir, untuk kita ngolah pikir dan sebagainya. Dan di situ jamaahnya banyak ya? Alhamdulillah jamaahnya banyak. Dulu awal mula saya bikin majelis itu dulu orang 4 lah. Orang 4 itu majelisnya itu gubuk yang di sawah itu awal mulanya. Aduh hanya yang ngaji ke saya itu gubuknya ke bawah ke rumah saya. Akhirnya
orang banyak, terus tambah, akhirnya nggak ada rencana mau bikin di pesantren, nggak ada. Begitu itu habis ngaji itu biasa paling ngaji 1,5 jam lah, setengah jam ngaji, yang lebihnya itu ngolah pikir. Nah, olah pikiran apa sing lagi ekonomi lagi kurang apa ayo di rembuk bareng. Baru harus gimana? Iya, bagaimana jalannya ke apa bisa lancar. Betul. Akhirnya satu malam itu ya 2 jam lah. Ayo mau bikin lagi pakai ya silakan. Akhirnya besok mulai negor apa itu kayu. Alhamdulillah kayu itu enggak beli. Siapa saja yang para memberi itu ini kayu-kayu. Akhirnya sampai puasa ya. Puasa kurang 2 hari itu majelis saya udah jadi sudah selesai. Alhamdulillah. Semoga aja majelisnya berkah barokah. Amin. Dan baris bawahi lagi itu negor itu nebang. Negor ya. Woi kayak gitu itu negor. Tangan itu. Ini karena memang ya inilah Indonesia kan luar biasa ya. Berbeda-beda tetap satu juga ya. Baiklah mungkin itu aja sahabat Klinik Hati Podcast. Dimanapun Anda berada kita akan korek lebih dalam lagi kalau perlu kita pelorotin kiainya, keilmuannya maksudnya ya, bukan sarungnya kita pelorotin ya. Nah, keilmuannya kita memang ambil semuanya dan sebagainya, kita ambil hikmahnya dan sebagainya. Amin. Ya, agar benar-benar kita menjadi ya, sosok orang yang luar biasa baik dunia maupun akhirat. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Kiai kita yang seperti tadi saya sampaikan, kita akan bedah-bedah semua isi Kiai. Masya Allah ya. Hari ini memang kita sangat luar biasa harinya karena memang didatengin oleh sosok Kiai yang ramah tamah dan banyak ketawa, hatinya selalu bergembira, gitu ya, masya Allah ya. Jadi auranya itu ikut memancar, aura kegembiraannya ya, maaf ya. Jadi pletot-pletot nih kalau udah di hadapan Kiai ini wis gemetaran nggak karuan gitu loh. Karena Kiai yang satu ini memang sangat luar biasa ya. Nah ini Pak Kiai mungkin kita lanjutkan kembali, kita banyak bertanya mungkin dengan Kiai ini karena memang beliau sosok orang yang luar biasa yang perlu kita contoh ya, kita panutan untuk panutannya ya. Jadi ini beliau itu sangat-sangat luar biasa sampai mendirikan majelis ngopi, yaitu ngolah fikir ya. Kalau awal mulanya majelis kok ngopi yo, ngapain kumpulannya apa cuma ngopi doang atau apa gitu. Ternyata ngopi itu adalah majelis ngolah fikir ya. Jadi di situ bisa kita saling ngobrol, saling berbagi, saling memberikan masukan atau apapun juga di situ bisa yang jadinya kita berpikiran yang lebih tenang, lebih gembira seperti Kiai ini, nggak pernah sedih beliau. Masya Allah. Amin. Nah ini Pak Kiai ngomong-ngomong nih udah punya anak istri belum nih? Alhamdulillah istri baru 1. Istrinya baru satu ya. Rencana mau 4 apa Pak? Ya, 1 dulu lah. Satu dulu ya. Satu di Cilacap, satu di Bumi Ayu ya. Iya. Oh iya. Ini ya anak baru 2. Dari satu istri itu ya. Satu istri. Iya. Yang pertama itu sudah selesai kelas 6. Kelas 6 ya. Kelas 6 perempuan yang pertama. Yang kedua lelaki kelas 3 mau kelas 4. Oh iya. Baik untuk keluarga ya. Iya, nah keluarga. Ini ngomong-ngomong nih Pak Kiai, mulai pesantren dulu berarti tahun berapa kira-kira Pak Kiai? Itu 2001-an saya masuk pesantren. Iya Masya Allah. Baru selesai SD lah. Itu
nggak boleh pulang. Langsung Iya, langsung aja. Soalnya di pesantren ada lele, kakak pada pesantren semuanya. Gitu ya. Iya. Terus ini pengalaman jadi kiai nih di Kabupaten Cilacap sendiri seperti apa nih yang mungkin menarik atau mungkin yang sebaliknya dan sebagainya untuk menjadi kiai di Kabupaten Cilacap sebenarnya seperti apa sih gitu? Ya kalau di Cilacap ya kepenak lah. Akeh sing jelas teman-temannya banyak. Nah kalau di rumah saya, di lingkungan saya itu membaca Al-Quran itu setiap hari hampir ada. Ya? Kalau di lingkungan saya itu ada 4 bulan itu hamil 4 bulan dibacaan Al-Quran. Iya. Terus mau hajatan bacaan Quran. Terus 7 hari, 7 bulan. 7 bulanan. Ada yang 7 bulanan baca Al-Quran. Ada 40 hari orang meninggal itu baca Al-Quran. Berarti banyak juga ya. Kegiatannya banyak ya. Kegiatannya ada yang lahiran, ada yang meninggal, ada yang apa itu tradisi situ masih kuat ya. Alhamdulillah untuk masih simaan dan sebagainya ya. Masya Allah ya. Di majelis saya itu kegiatan itu setiap malam Minggu Manis itu baca Al-Quran habis maghrib sampai subuh. Masya Allah. Jadi orang tua itu yang di masjid saya itu orang-orang tua semua. Bahkan mau menghidupkan zaman dulu lah. Gitu. Ya, jadi kalau di masjid saya itu rumah saya itu dikosongkan. Istri sama anak tidurnya di orang tua, di mertua saya. Men yang di masjid itu bebas, mau ke kamar mandi, mau ke bebas. Gitu ya. Jadi setiap malam Minggu Manis. Malam Minggu Manis. Itu yang kuatnya 1 juz. Jadi berurutan. Yang 1 juz selesai, lanjut lagi. Sampai subuh. Itu kalau subuh itu baru hataman. Jadi habis subuh hataman itu nggak boleh pulang. Ya suruh sarapan dulu. Sarapan dulu itu nyembel entok ya. Iya, entok apa? Cara Jawane basur ya. Basur ya. Entok itu basur ya. Iya, itu nggak boleh pulang, sarapan dulu, lah baru pulang. Nah, kalau kegiatan sehari ya, itu di majelis saya malam Senin. Itu malam Senin itu istighosah. Itu waktunya dari jam berapa? Jam 9 sampai jam 10, tanggal 11 lah. Itu itu hari malam Selasa, malam Senin. Lah malam Selasa belajar Al-Qur'an itu ibu-ibu. Ibu-ibu orang tua. Itu malam Selasa. Lah malam Rabu saya mujahadah di makom di Mbah Badawi Kesugihan. Cara wong Jawane nggo ngeling-eling ngesuk mati lah. Gitu ya. Ngeling-eling. Ya, ngeling-eling. Ingat-ingat mati lah. Iya, betul. Itu hari malam Rabu. Kalau malam Kamis itu belajar Al-Qur'an itu bapak. Malam Kamis. Berarti full kegiatan ya. Ternyata full banyak banget kegiatannya ya. Alhamdulillah ini padongannya guru muda ini. Luar biasa ternyata beliau memang kegiatannya padat sekali ya di sini. Ini Pak Kiai. Nah, ini kan mungkin para sahabat sekalian kepingin mendengarkan lantunan-lantunan yang dibacakan oleh Pak Kiai yang memang ngambil beberapa ayat ya, karena kalau dibaca dari ayat pertama sampai 6.666 ayat mungkin kameranya jebol. Nah, karena panas ya. Baik, mungkin Pak Kiai boleh bacakan ayat-ayat Allah yang biar para sahabat sekalian membuktikan bahwa ini memang hafid Al-Quran. Monggo Pak Kiai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Sadaqallahul Azim al-ayah. Alhamdulillah, Masya Allah. Adem ya para sahabat, kalau kita mendengar lantunan-lantunan Allah ya yang dibacakan dengan bagus, insya Allah kita jadi terenyuh, jadi tenang hatinya, tentram, bahagia dan sebagainya. Dan para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita memang melihat sosok beliau luar biasa dengan begitu perjuangan yang sangat luar biasa, sehingga beliau menjadi sosok kiai yang saat ini mungkin dikenal oleh Kabupaten Cilacap, Kiai Taufik Ismail ya, Al-Hafidh ya. Jadi dimanapun Anda berada, sahabat sekalian, doanya para kiai, insya Allah kita menjadi para penghafal Al-Quran. Ketika kita memang cinta terhadap Al-Quran, kita bisa didekatkan sama siapapun juga, baik silaturahmi kita, baik mungkin perkumpulan kita dan sebagainya, itu akan mendapatkan perkumpulan yang positif, insya Allah seperti itu. Nah, di sini mungkin kita banyak hal yang memang banyak sekali yang belum kita ketahui tentang sisi di belakang layarnya Pak Kiai, itu seperti itu. Nah, selain beliau adalah seorang hafid, seorang kiai gitu, tapi beliau adalah seorang pengusaha luar biasa. Ini pengusaha luar biasa. Nah, di sini kebanyakan nih, mohon maaf, ustadz, kiai dan sebagainya, kalau sudah ustadz, kiai udah disibukkan dengan aktivitas kiainya atau pengajiannya atau mungkin apa, tapi sosok beliau itu luar biasa. Beliau adalah pengusaha melon ya. Ada kadang melon, kadang semangka, kadang apa, itu di sisi kesibukannya beliau sambil siar Al-Quran, siar agama Islam dan sebagainya, tapi beliau juga sosok pengusaha luar biasa. Nah, di saat pas lagi masa-masa kita COVID atau mungkin apa, ya beliau tidak ngaruh karena memang dampak dari situ beliau tetap ngambil sisi positifnya, yaitu ngambil kesempatan untuk berusaha jadi petani melon dan petani semangka dan sebagainya. Begitu ya Pak Kiai ya. Itu salah satu pengusaha Cilacap juga yang luar biasa. Nah, untuk untuk memulainya itu apakah memang harus menjadi pengusaha di melon itu, apa harus memang benar-benar kita yang terutama adalah modal atau apa, sehingga Pak Kiai mungkin sampai kepikiran udah ini yang terbaik, ini saya coba ini gitu. Itu gimana Pak Kiai? Coba yang pertama modal ya, modal. Yang kedua itu kudu niatnya yang kuat. Jadi niat yang kuat. Aja mikir bangkrut, bismillah, wong gede Gusti Allah ya. Bismillah lah ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga harus tekun. Kita harus tekun apa telaten. Iya, telaten. Telaten itu kalau semangka sama melon. Iya, betul. Dulu waktu masa kemarau terang itu terang nih. Iya masa terang. Sekarang masa hujan saya padi ya. Padi. Padi terus sama kacang panjang. Timun nyampe 1 ton. Masya Allah. Itu 50 caranya 50 karung lebih itu. Lebih ya? Iya, lebih 50 karung ya? Itu sabinya
cara Jawa ya 50 ubin. Oh, 50 ubin, 50 ubin ya. 50 ubin itu biasanya 1 ton lebih. Masya Allah, itu Masya Allah. sebagian harus disodakkan karo tangga-tangga sport, siapa yang mau boleh itu. Oh, Itu kalau Masya punya Allah. usaha yang sukses begitu. Masya Allah, Masya Allah. Saya kalau dulu kalau ke sawah nggak ada orang kerja, nggak adanya kerja, tetap membawanya termos sama gula kopi itu udah komplit. Jadi biar apa, sodawa itu nggak perlu di musola, di masjid enggak, di sawah juga perlu. Ada orang yang di sawah itu sini mau medang dulu, medang. Nah itu ya berkah pandonga guru konco. Terutama guru besar ini. Saya jadi kenal ke Polres kemana-mana, jadi tahu ada apa ini sistem Polres apa namanya podcast itu baru tahu. Podcast Klinik Hati. Iya ya, nambah pengalaman saya. Iya. Pengalaman saya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali Pak Kiai atas kerawuhannya, kedatangannya Kiai. Nah ini mohon kasih kritik atau saran untuk para sahabat Klinik Hati yang sedang nonton dimanapun Anda berada. Ya, ini ada kritik saran bagaimana nih agar yang pada muda-muda atau mungkin apa selalu bersemangat untuk mencintai Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, syukur pisan siar agama Islam dengan cara apapun. Monggo pakai kasih semangat untuk mereka. Teman-teman yang di klinik, yang di mana berada lah ya. Kalau ingin mencintai Al-Quran, cinta dulu sama Al-Quran, sama orang-orang senang Al-Quran. Ya, kalau ingin cepat hafal, ya yang satu harus telaten, cara jadi telaten ya. Telaten kalau bisa baca satu hari seayat insya Allah kalau pikiran tenang ya pikiran tenang insya Allah berapa menit udah hafal. Yang penting senang dulu lah. Cinta dulu sama Al-Qur'an. Syukur-syukur karo sing ngapal kan seneng nggih. Senang ngrungokna. Wong cinta dulu ngrungokna baca Al-Qur'an itu udah diberi pahala. Baik, terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah hari ini kita didatengin dan dirawuhi oleh Kiai Taufik Ismail Al-Hafidh, dan alhamdulillah para sahabat sekalian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau, sosok kiai dan sosok pengusaha luar biasa yang alhamdulillah saat ini kita bisa mengambil manfaat atau hikmah-hikmahnya atau ilmu-ilmunya yang kita dapetin. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ambil segala sesuatu yang positif, hilangkan yang negatifnya, dan segala sesuatu kita utamakan kesehatan. Dengan sehat, insya Allah kita mencari keberkahan lebih nikmat, mencari ibadah insya Allah lebih khusyuk dan sebagainya. Mari kita sama-sama selalu jaga kesehatan, jauhi kerumunan, serta jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa pula para sahabat sekalian diupayakan selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah apapun, walaupun itu kecil nilainya, tapi kalau kita istiqomahkan insya Allah akan menjadi banyak dan besar. Gitu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.